Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kuliah kali ini kita akan belajar tentang metode SAW ya, atau Simple Additive Weighting, yang biasa disingkat SAW. Itu yang biasa dipakai untuk sistem pengambilan keputusannya atau SPK atau DSS ya. Jadi nanti kita akan belajar studi kasusnya adalah pemilihan mahasiswa baru. Jadi kan ada PMB, itu kita akan hitung berdasarkan nilainya. Nah, sebelumnya saya akan overview dulu teorinya ya. Jadi si SAW ini disebut juga dengan metode penjumlahan berbobot. Nah, konsep dasarnya ini ya nyari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, ini menurut Fishburne tahun 1967 sama McCrimmon ya. Kemudian si SAW ini tentunya butuh proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Jadi si metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan ketika kita menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM ya. Nah, si MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Oke, ada 4 tahapan utama, yaitu biasa ya, kita tentukan kriteria yang akan kita jadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI ya. Kemudian nentuin rating kecocokannya, kemudian bikin matriks keputusan berdasarkan kriteria, lalu kita normalisasi, kemudian juga kita sesuaikan apakah dia atributnya adalah benefit atau cost, keuntungan atau biaya, sehingga nanti akhirnya diperoleh matrik ternormalisasi. Kemudian hasil akhirnya kita akan gabungkan nih dari proses perankingan tersebut, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot, sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik. Oke, kita akan langsung saja. Studi case-nya adalah pemilihan mahasiswa baru ya. Jadi kita akan bagi 2 kelompok, misalnya si kriteria benefit atau keuntungannya untuk nilai matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Matematika saya simbolkan C1, bahasa Indonesia C2, dan bahasa Inggrisnya C3 gitu. Lalu kriteria cost-nya atau sekunderinya itu IPA dan IPS. Nilai IPA dan IPS saya simbolkan C4 dan C5 ya. Jadi ini ada 5 kriteria yang akan kita gunakan ketika kita akan mencari mahasiswa terbaik yang akan lolos di penerimaan mahasiswa baru. Nah, kita harus bikin pembobotan dulu. Nah, si pembobotan ini totalnya adalah 100% atau 1 ya. Jadi si C1 tadi kan IPA ya. IPA nilainya 30%, kemudian IPA matematika 30%, bahasa Indonesia 20%, bahasa Inggris 20%, IPA itu 15% dan IPS itu 15%. Jadi kalau kita desimalkan jadi 0,3, 0,2, 0,2, 0,15 dan 0,15. Terus misalnya kita punya peserta 5 orang yang masuk gitu ya, ingin mendaftar di suatu kampus. Namanya satu ada Hanif, ada Jaya, ada Erwin, ada Tari, dan ada Fitri contohnya. Jadi si Hanif ini nilai matematikanya tuh 90, nilai bahasa Indonesianya itu 70, bahasa Inggrisnya 70, IPA-nya 80 dan IPS-nya 70. Jadi kan karena maksimal pembobotan di SAW itu harus maksimal 1, maka kita jadikan bagi 100 gitu ya. Berarti kan 90 bagi 100 jadi 0,9. 0,7, 0,7, 0,8, 0,7. Kemudian si Jaya 0,8 untuk matematikanya, bahasa Indonesia 0,8, bahasa Inggrisnya 0,7, IPA-nya 0,7 dan IPS-nya 0,9. Juga dengan calon mahasiswa baru lainnya seperti Ermin, Tari, dan Fitri. Jadi seperti ini ya nilai-nilai yang mereka peroleh ketika lulus dari SMA atau SMK. Oke, selanjutnya setelah itu kita bikin metriknya seperti ini. Kita bagi ya, tadi kan ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Jadi nilai dari setiap peserta ini, peserta yang akan ikut seleksi mahasiswa baru tersebut, kita bikin metriknya seperti ini. Kita pisahkan, saya sengaja bikin warna hijau dan warna kuning. Oke ya, ini nilainya sama saja seperti ini, cuma saya hanya ambil dari nilainya ini aja. Oke, untuk normalisasi nilainya, untuk kriteria benefit itu adalah
RII-nya, jadi semuanya itu akan dibagi dengan nilai maksimal dari si nilai itu. Nah, untuk yang benefit, itu yang benefit ya. Untuk yang cost itu adalah nilai minimal dibagi dengan nilai dari si nilai ini. Ini ya, misalnya kan tadi untuk benefit berarti ya kita cari dulu nilai terbesarnya mana, max-nya 0,9. Di sini 0,8, di sini 0,9. Kalau cost itu kita cari yang terendah mana, misalnya nih kalau 0,8 berarti 0,7, ini juga 0,7 gitu ya. Terus untuk normalisasi nilai sendiri yaitu C1, C2 dan 3 atau benefit, kita cari nilai maksimalnya. Nah, maksimal dari C1, C2 dan C3, di C1 itu ada nilai 0,9, di C2 itu ada nilai 0,8 dan di C3 itu ada nilai 0,9. Jadi kita bagi nih, tadi kan si Hanif itu nilai matematikanya 0,9, yaudah dibagi 0,9. Nilai bahasa Indonesianya 0,7 dibagi 0,8, kan ini 0,8 dari mana? Itu ini maksimal di C2. Nih di C3 kan 0,9 nih. Jadi dia akan dibagi 0,9. Jadi seperti urutannya. Kemudian semua nilai dibagi per nilai maksimal dari setiap kriteria. Tadi C1 kan nilai maksimalnya 0,9 tuh. Nah, ya udah dibagi 0,9 semua. C2 nilai maksimalnya itu 0,8. Ya udah dibagi 0,8 semua, dan di C3 itu juga nilainya maksimalnya 0,9 nih. Berarti nilainya dibagi 0,9 semua. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ketika udah dilakukan pembagian C1, C2 dan C3. Kemudian untuk rumus normalisasi nilai C4 dan C5 atau kriterianya cost itu, ini kebalikannya, kita cari nilai minimumnya di ini C4 ya, sorry ya. Ini di C4 itu nilai minimumnya berapa? Oh, di deretan angka ini nilai minimumnya adalah 0,7. Dan di C5 itu nilai minimumnya juga sama 0,7. Nah, kalau yang di benefit itu nilai maksimal dibagi nilai. Nah, ini kebalikannya. Jadi nilai minimalnya dibagi dengan nilai urutan seperti ini. Ini rumusnya seperti ini. Jadi seperti ini ya. Tadi kan nilainya si Hanif itu untuk IPA 0,8. Nah, sedangkan minimumnya adalah 0,7 ya. Berarti ya 0,7 bagi 0,8 gitu loh. Dan seterusnya. Jadi 0,7 dibagi nilai ini, 0,7 dibagi nilainya. Jadi yang minimal itu dibagi nilai umumnya gitu. Ya, ini juga sama yang C5 0,7, berarti 0,7 dibagi 0,7, 0,7 bagi 0,9 dan seterusnya sehingga menghasilkan nilai C4 dan C5 seperti ini. Nah, kemudian kita gabungkan hasil dari normalisasi, ini normalisasi dari benefit dan ini adalah normalisasi dari cost. C1, C2, C3, C4, ini nilainya Hanif, ini nilainya Jaya gitu misalnya, nilainya Ermin sebagainya. Oke, untuk tabel pembobotannya kita tadi jangan sampai lupa bahwa C1, C2, C3, C4 dan C5 itu 30%, 20%, 20%, 15% dan 15% ya. Jadi kalau kita desimalkan ya 0,3, 0,2, 0,2, 0,15 dan 0,15. Jadi kita akan hitung nilai normalisasi itu dikalikan dengan nilai pembobotannya. Seperti ini. Kan? Tadi kan nilai dari normalisasinya 1, 0,8 ini sama 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, 0,15. Ini dari mana? Ya dari ini, dari pembobotan. Ini C1, C2, C3, C4 dan C5. Dan kita hitung semua setiap orang itu nilai normalisasinya, baik itu nilai benefit sama nilai cost, kita kalikan semua sehingga kita akan menghasilkan nilai seperti ini ya, dan nilai akhirnya adalah ini. Jadi kita jumlahkan C1, C2, C3, C4 dan 5. Kita jumlahkan hasilnya sekian, kita jumlahkan juga hasilnya sekian, kita jumlahkan. Jadi nanti kita pisahkan setiap peserta mempunyai nilai akhir. Nah, nanti si Hanif jadi nilainya 0,911, si Jaya itu 0,88, Ermin itu 0,897, Tari itu 0,892 dan Fitri itu 0,914. Jadi ketika seleksi nilai dari masing-masing peserta siswa SMK yang mau daftar kuliah itu ternyata nilainya si
Fitri itu udah saya blok dengan warna orange seperti ini, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai teman-teman yang ikut daftar. Jadi dengan menggunakan metode SAW, si Fitri ini yang lolos dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitas tersebut. Jadi itulah cara-cara menggunakan metode SAW untuk pengambilan keputusan untuk mencari mahasiswa terbaik gitu. Oke, dari saya terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.